Judul, Kutukan Penyihir Jahat. Di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang perempuan tua yang dikenal dengan nama Nyi Rini. Keberadaannya sangat mencurigakan, bahkan oleh para penduduk yang sudah lama tinggal di sana. Nyi Rini tidak seperti perempuan lainnya, dia tidak pernah tampak bergaul, dan jarang terlihat keluar rumah, kecuali saat matahari hampir terbenam. Terkadang, kabar-kabar buruk datang dari mulut para tetangganya, berita tentang penyakit aneh yang melanda orang-orang yang dianggapnya musuh. Ada yang bilang, dia seorang tukang sihir, bekerja sama dengan jin-jin yang tinggal di bawah tanah untuk mengutuk siapapun yang dianggapnya pantas menerima azab. Namun, tak ada yang berani menuduhnya langsung, karena aura mistis yang dimilikinya begitu kuat, seolah-olah Nyi Rini adalah makhluk yang tidak bisa disentuh oleh hukum atau bahkan takdir. Pak Joko adalah seorang petani sederhana yang tinggal bersama istrinya, Bu Siti, di salah satu rumah kecil yang berada di ujung kampung. Kehidupan mereka berjalan tenang, jauh dari keramaian, hingga suatu hari, tiba-tiba penyakit aneh mulai menyerang penduduk kampung. Sejumlah orang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, demam tinggi, pusing, dan tubuh yang lemas. Para dukun dan tabib kampung pun mencoba berbagai cara, tetapi tak ada yang berhasil menyembuhkan mereka. Pak Joko mulai mendengar desas-desus bahwa Nyi Rini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendatangkan malapetaka seperti ini. Nyi Rini itu sudah sejak lama menaruh dendam pada beberapa orang di kampung ini, ujar seorang tetangga Pak Joko yang terlihat khawatir. Hidupnya yang tenang mulai goyah. Pak Joko merasa bahwa ia bisa saja menjadi korban selanjutnya, setelah mendengar bahwa beberapa tetangga yang pernah bersitegang dengan Nyi Rini, satu persatu jatuh sakit dengan penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Rasa penasaran Pak Joko membawanya untuk mengunjungi rumah Nyi Rini, meskipun ia tahu betul risiko yang harus dihadapi. Sejak dulu, hubungan antara Pak Joko dan Nyi Rini sudah tegang. Ketika masih muda, Pak Joko pernah bekerja sebagai buruh tani di lahan yang juga pernah dimiliki oleh keluarga Nyi Rini, sebelum akhirnya diambil alih. Dendam lama itu masih tertanam di dalam hati Nyi Rini. Pada suatu sore, Pak Joko mendatangi rumah Nyi Rini dengan tekad yang bulat. Ia mengetuk pintu rumah tua itu dengan ragu. Tak lama, pintu terbuka, dan Nyi Rini berdiri di ambang pintu dengan senyum yang misterius. "Pak Joko, apa yang bisa saya bantu?" Suaranya serak, seolah keluar dari dalam gua. "Apa yang kau lakukan pada kampung ini? Kenapa banyak orang yang jatuh sakit?" tanya Pak Joko dengan nada tajam. Nyi Rini menatapnya lama, seolah mengukur setiap kata yang keluar dari mulut Pak Joko. Lalu, senyumnya merekah, meskipun mata tuanya tetap penuh kebencian. Dendam itu memang membawa petaka, Pak Joko. Tak ada yang bisa lolos dari kutukan ini. Dan Anda, Nyi Rini berhenti sejenak, mengedipkan matanya yang penuh dengan rahasia, Anda adalah bagian dari takdir ini. Pak Joko merasakan ketegangan yang luar biasa. Suasana menjadi sangat mencekam. Seolah-olah udara di sekelilingnya menjadi semakin berat, dan dunia seakan berhenti berputar. "Apa yang kau maksud dengan takdir?" tanya Pak Joko, suaranya gemetar. "Takdir yang sudah kuatur sejak lama. Kau pernah menghancurkan masa depan kami, dan kini saatnya untuk membayar harga itu." Pak Joko merasa darahnya membeku. Ia tahu, Nyi Rini tidak berbicara sembarangan. Ia merasakan sesuatu yang gelap, sesuatu yang sangat jahat di balik setiap kata yang diucapkannya. Nyi Rini kemudian melangkah mundur dan kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Pak Joko berdiri di depan pintu dengan perasaan bingung dan takut. Malam itu, Pak Joko pulang dengan perasaan yang tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di kampungnya, dan dirinya mungkin tak bisa menghindari nasib buruk yang akan datang. Setibanya di rumah, ia melihat istrinya, Bu Siti, sedang menyiapkan makan malam di dapur. Suasana di rumah terasa biasa, namun ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Pak Joko duduk di meja makan dan mulai mengamati hidangannya, nasi, sayur, dan ikan goreng. Namun, begitu ia menatap lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Di atas nasi yang masih hangat, terlihat beberapa ulat kecil bergerak-gerak, merayap di atas ikan goreng yang tadinya tampak lezat. Pak Joko terkejut dan segera berdiri dari kursinya. "Bu Siti, ada apa dengan makanan ini?" teriaknya panik. Bu Siti yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke meja makan, namun ketika ia melihat makanan itu, ekspresinya berubah pucat.
Ia mulai merasa pusing, dan perutnya terasa mual. Namun, Pak Joko tak sempat berpikir panjang. Tiba-tiba, perutnya terasa nyeri, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Ia merasakan mulutnya kering, dan sebelum bisa berteriak, sebuah dorongan kuat membuatnya memuntahkan darah yang hitam pekat. Darah itu keluar begitu banyak, mengalir ke lantai dengan suara yang mengerikan. Ia merasa dunia berputar, dan tubuhnya mulai lemas. Dalam keadaan yang hampir pingsan, Pak Joko berusaha meraih tangan istrinya, namun ia tidak bisa lagi menahan tubuhnya. Sebelum jatuh ke lantai, ia sempat mendengar suara tawa pelan yang datang dari luar rumah. Suara Nyirini. Keesokan harinya, Pak Joko terbangun di rumah sakit dengan kepala yang terasa sangat berat. Ia mencoba mengingat kejadian yang terjadi malam itu, namun pikirannya kabur. Ketika dokter memeriksanya, ia mengatakan bahwa kondisi tubuh Pak Joko cukup parah akibat kehilangan banyak darah dan efek dari racun yang tidak dapat dijelaskan. Ada sesuatu yang tidak biasa di tubuh Anda, Pak Joko, ujar dokter dengan nada khawatir. Kami harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pak Joko tahu persis apa yang terjadi. Semua ini adalah ulah Nyirini. Ia merasa, dengan kekuatannya yang gelap, wanita itu telah mengutuknya, mengirimkan sesuatu yang bisa menghancurkan tubuhnya dari dalam. Malam itu, Bu Siti pergi mencari seorang dukun yang terkenal dengan kemampuan untuk melawan sihir dan kutukan. Dukun itu, yang dikenal dengan nama Ki Santosa, tinggal di luar kampung, jauh di dalam hutan. Bu Siti membawa serta sebuah tas berisi sesajen dan air suci untuk memohon pertolongan. Ki Santosa mendengarkan cerita Bu Siti dengan serius dan memberikan beberapa petunjuk. Nyirini telah bekerja sama dengan jin, dan jika Anda ingin menyelamatkan Pak Joko, Anda harus memutuskan ikatan mereka. Cara terbaik adalah dengan mencari tahu siapa jin yang bekerja dengannya dan mengusirnya dari tubuh Pak Joko. Ki Santosa memberi Bu Siti beberapa ramuan dan mantra, serta instruksi untuk kembali ke rumah dengan segera. Ia mengatakan bahwa jika terlambat, Pak Joko akan sepenuhnya berada di bawah kendali jin tersebut. Malam itu, Bu Siti melakukan apa yang disarankan oleh Ki Santosa. Ia datang ke rumah Nyirini, membawa sesajen yang telah disiapkan. Dalam hati, ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan teror ini, menghadapi Nyirini langsung. Pak Joko yang masih lemah, namun berusaha untuk bangkit, merasakan energi gelap yang membayangi rumahnya. Dalam kesadaran yang samar, ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang datang dari dalam tubuhnya sendiri. Suara itu berkata, hanya dengan menyerah, kau akan selamat. Namun Pak Joko tahu, ini bukan dirinya yang berbicara. Ini adalah jin yang menguasainya. Pada saat itu, Bu Siti dengan berani mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Ki Santosa, dan sebuah cahaya terang memancar dari tubuh Pak Joko. Jin itu meronta-ronta, mencoba melawan, namun tidak bisa menghindar. Akhirnya, dengan teriakan keras, jin itu melarikan diri dari tubuh Pak Joko, meninggalkan tubuhnya lemah dan tak berdaya. Di luar, Nyirini berdiri dengan wajah marah. Ia tahu bahwa sihirnya telah gagal, tetapi ia berjanji bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Pak Joko akhirnya pulih dari kutukan, meskipun tubuhnya masih lemah. Namun ia tahu, selama Nyirini masih ada di kampung ini, kedamaian mereka belum benar-benar terjamin.